semua, balik lagi di GFB Media Channel bersama Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas soal simulasi SNPMB Literasi Bahasa Indonesia tahun 2024. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Kita ke soal yang pertama. Wah, di sini udah disajikan ya literasi yang cukup panjang. Tidak usah panik dulu, kita fokus terlebih dahulu ke soalnya. Menurut teks, kondisi iklim yang terjadi pada bulan Juli 2023 adalah, oke, kita cari bulan Juli 2023. Di sini ada ya paragraf pertama, ini Juli, ini Juli, ini juga Juli. Oke, kita fokus dulu paragraf pertama ya. Kemanusiaan berada di kursi panas. Kalimat itu meluncur dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada hari Kamis pagi. Informasi dari jumpa pers di markas PBB itu segera teramplifikasi ke seluruh dunia. Oke, teramplifikasi itu menyebar ke seluruh dunia gitu, bahwa bulan Juli 2023 adalah bulan terpanas yang pernah tercatat. Data suhu global 3 pekan pertama Juli menunjukkan rata-rata suhu bumi berada 1,5 derajat Celcius di atas rata-rata suhu global sejak era pra-industri akhir tahun 1700 atau awal 1800. Suhu mendidih bulan Juli itu juga terkait gelombang panas di kawasan Amerika Utara, Asia, dan Eropa. Datangnya bersamaan dengan kebakaran lahan di Kanada dan Yunani. Oke, Kanada dan Yunani ini masuk ke benua Eropa ya teman-teman. Oke, jadi kondisi iklimnya tuh bagaimana? Oke, lihat dulu yang A. Musim panas tahun 2023 lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini kita tidak diberitahu apakah dia lebih lama atau lebih sebentar. Informasi yang tertera di paragraf 1, bulan Juli itu adalah bulan yang terpanas. Nah, di sini ya, bulan terpanas. Jadi bukan terlama gitu ya. Jadi yang A dia kurang tepat. Kemudian yang B, rata-rata suhu bumi 1,5 derajat Celcius lebih tinggi dari 2 abad sebelumnya. Ini jelas betul ya. Kenapa? Karena di sini dari tahun 1700 atau awal 1800. Sekarang kan kalau misalkan kita hitungkan dari 2023 ke awal 1800 itu kan 2 abad juga ya, alias 200 tahunan lah. Berarti yang B ini bisa jadi jawabannya ya. Kita keep dulu. Kemudian yang C, gelombang panas melanda seluruh kawasan di dunia. Oke, di sini yang melanda seluruh kawasan dunia itu tidak betul ya. Kenapa? Karena adanya itu di Amerika Utara, di Asia, dan di Eropa gitu ya. Jadi tidak semua wilayah dunia itu dilanda oleh gelombang panas gitu. Tadi yang tersebar ke seluruh dunia itu adalah hasil dari jumpa persnya alias beritanya gitu kan. Sudah tahu ya bahwa sekarang penyebaran berita itu bisa terjadi dengan sangat cepat berkat adanya internet gitu ya. Jadi yang teramplifikasi itu adalah beritanya, bukan gelombang panas yang melanda seluruh kawasan dunia gitu ya. Yang ini kurang tepat berarti. Kemudian rata-rata suhu global sudah mencapai puncaknya. Nah, ini apakah betul atau tidak? Oke, di paragraf pertama itu tidak memuat ya bahwa suhu global ini rata-ratanya sudah mencapai puncaknya. Coba kita lihat di paragraf kedua dulu. Pernyataan Guterres itu diperkuat para peneliti ataupun lembaga meteorologi dunia bahwa situasi saat ini bukanlah puncak suhu global. Nah, berarti di sini rata-rata suhu global itu belum mencapai puncaknya gitu ya. Meskipun bulan Juli 2023 itu bulan terpanas, tapi itu bukan rata-rata suhu global di puncaknya. Jadi yang ini kurang tepat juga ya. Kemudian yang E, tingginya suhu global menimbulkan korban jiwa di Kanada dan Yunani. Nah, ini
tidak ada disebutkan ya bahwa menimbulkan korban jiwa gitu di wilayah Kanada dan Yunani. Tadi yang disebutkannya itu adalah kebakaran lahan di Kanada dan Yunani. Jadi yang E dia juga kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, bahwa rata-rata suhu bumi itu 1,5 derajat Celcius lebih tinggi dari 2 abad sebelumnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ungkapan kemanusiaan berada di kursi panas yang disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dapat diartikan sebagai tadi artinya itu adalah apa? Paragraf kedua di sini. Pernyataan Guterres itu diperkuat para peneliti ataupun lembaga meteorologi dunia bahwa situasi saat ini bukanlah puncak suhu global, namun sinyal masa depan manusia dalam bahaya. Manusia penyebab semua ini gitu ya. Maksudnya berada di kursi panas itu bukan berarti kita duduknya di kursi panas, tapi ini sebuah kiasan ya. Jadi karena suhu bumi itu sangat panas di bulan Juli 2023, maka dia akan mengancam masa depan umat manusia itu sendiri gitu. Oke, kita lihat dulu yang A. Bulan Juli 2023 adalah bulan terpanas yang pernah tercatat. Oke, tapi di sini bukan merupakan puncak suhu global ya. Dan ini juga bukan maksud dari kemanusiaan berada di kursi panas gitu. Ingat, di sini ada kata kemanusiaan. Berarti apakah dia berbahaya atau tidak kepada manusia itu sendiri gitu ya. Jadi yang ini kurang tepat. Kemudian suhu mendidih di bulan Juli 2023 imbas gelombang panas di beberapa benua. Oke, ini juga kurang tepat ya. Bukannya imbas gelombang panas, tetapi gelombang panasnya itu dia terutama terjadi di Amerika, Asia, dan juga di Eropa gitu. Kemudian yang C, situasi iklim yang terjadi merupakan puncak suhu global. Ini jelas salah ya. Tadi bukanlah puncak suhu global gitu ya. Oke, yang D, kondisi masa depan manusia berada dalam bahaya karena perubahan iklim. Nah, ini kita pilih jawabannya ya. Jadi kalau misalkan suhu bumi terus-terusan seperti bulan Juli tahun 2023 untuk kedepannya, maka kondisi masa depan manusia sudah pasti dalam bahaya gitu. Kenapa? Karena iklim-iklimnya juga banyak yang berubah gitu ya. Bayangkan kalau misalkan kita suasananya sangat panas gitu, maka tidak akan ada lagi pertanian yang berhasil gitu ya. Oke, yang E, kita buktikan bahwa ini adalah jawaban salah. Adaptasi perubahan iklim meminggirkan sisi manusia yang terimbas. Oh, ini jelas salah ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Dampak yang dapat terjadi ketika upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hanya menjadi rencana dan wacana di Indonesia adalah, kita lihat di sini ya, yang ada Indonesianya. Di paragraf ini ada Indonesia ya. Adaptasilah yang paling masuk akal dilakukan termasuk Indonesia ketimbang menunggu komitmen global yang tak juga jelas. Terus di sini juga ada Indonesia. Rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sudah sejak tahun 2000-an. Kini skema bursa karbon yang sedang dibahas pun dirancang agar bermanfaat bagi masyarakat. Aksi nyata yang terpadu harus terus dilakukan agar risiko kerugian dari perubahan iklim bisa diperkecil. Jika tidak, kita akan semakin sering melihat petani terus menjerit gagal panen, nelayan kian jauh melaut, dan bencana hidrometeorologi kian sering memakan korban. Nah, berarti dampak yang terjadi ketika mitigasi dan adaptasi perubahan iklim itu hanya menjadi wacana saja gitu, adalah ada 3 ya di sini. Petani gagal panen, nelayan itu makin jauh melautnya gitu, dan ada bencana hidrometeorologi. Kita lihat dulu yang A. Pemerintah harus membangun lembaga khusus untuk melindungi masyarakat miskin. Ini jelas salah ya. Kemudian yang B, masyarakat semakin terpinggirkan dari kebijakan penanggulangan perubahan iklim. Ini jelas salah juga. Kemudian yang C, pemerintah menyewakan lahan kosong di daerah perbatasan kepada negara lain. Ini jelas salah ya. Kemudian yang D, produksi pertanian dan perikanan menurun akibat cuaca yang tidak mendukung. Nah, ini jelas jawabannya ya. Tadi kenapa petaninya menjerit gagal panen? Ya bagaimana mau panennya berhasil kalau misalkan terjadi bencana kekeringan dan panas yang luar biasa. Dan nelayan pun di sini akan kekurangan stok ikan di laut, sehingga nelayan itu harus lebih jauh melautnya gitu ya. Kalau yang E, negara lain juga dapat melakukan penundaan komitmen global
global perubahan iklim. Ini jelas salah ya, tidak bisa ditunda lagi. Ini sudah sangat urgent gitu ya, harus segera dilakukan mitigasi gitu. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini, semangat belajarnya and see you in the next video.